Malam hari, Miko, Dennis, dan Bernie sudah berada di markas Dennis. Mereka sedang menunggu Bian. Tak lama, Bian sudah sampai di markas Dennis. Tuan muda, sapa Bian. Bagaimana Bian? Apa kau mendapatkan HP Sandra? Iya tuan, saya mendapatkannya. Mengeluarkan HP Sandra dari sakunya. Bagus, Bernie, selanjutnya jadi tugasmu. Baik bos muda. Bernie kemudian berjalan mengambil HP Sandra. Lalu dia menuju ke ruangan yang sudah disediakan Dennis. Ruangan yang penuh dengan komputer dan perangkat lainnya. Tuan, hari ini saya melihat Nona Sandra masuk ke ruang kerja Tuan. Biarkan saja Bian. Sekarang lebih baik kita fokus menemukan Sina. Setelah itu, baru kita urus Sandra. Baik Tuan. Bos, saya berhasil masuk ke sistem keamanan mereka. Dan saya sudah menemukan keberadaan Nona. Kerja bagus, Bernie. Jadi kapan kita akan membebaskan Sina? Ucap Dennis. Besok. Kita lakukan besok. Bernie, apa kau bisa menyadap apa yang terjadi di sana? Tentu, Tuan. Tapi jika saya lakukan, takutnya Louis akan menyadari jika saya sudah masuk ke sistem keamanannya. Ya sudahlah. Lupakan. Kau tak perlu menyadapnya. Kenapa, Boy? Kau sudah kangen dengan istrimu? Kau ingin melihatnya? Berisik kau, Den. Aku hanya khawatir terjadi apa-apa dengannya. Sabarlah, besok kau juga akan bertemu dengannya. Miko hanya tertunduk lesu. Waktu sudah menunjukkan tengah malam. Miko dan Bian bergegas pulang ke rumah. Bian, apa menurutmu aku akan kembali bersama Sina? Tentu, Tuan. Besok suruh Roy untuk mengikat Sandra dan membawanya ke markas Dennis. Siap, Tuan. Sampai rumah Miko, Sandra menyambut kedatangan Miko dengan baju serba minim. Tapi Miko tidak menghiraukan keberadaannya. Miko, jika kau terus mengabaikanku, aku tidak akan memberikan video Sina padamu. Terserah, aku sudah lelah. Miko berjalan meninggalkan Sandra. Ada apa ini? Kenapa respon Miko seperti itu? Jangan-jangan Miko sudah menemukan keberadaan Sina. Baiknya aku memberitahu Tuan agar dia berhati-hati. Ucap Sandra lirih. Kemudian, Sandra berjalan menuju kamarnya. Tapi, buk! Satu pukulan mengenai tengkuknya, membuat dia tak sadarkan diri. Roy, ikat dia. Kita harus membawanya ke markas Tuan Dennis sekarang. Bukannya Tuan muda menyuruh kita mengantarkannya besok? Apa kau sudah tuli? Apa kau tidak mendengar ucapan lirihnya tadi? Kalau dia akan memberitahu orang yang menculik Sina kalau Tuan Miko sudah tahu keberadaan mereka. Iya, kau benar. Lebih cepat, lebih baik. Kita harus segera membawanya ke markas Tuan Dennis. Akhirnya, Roy dan Bian memutuskan mengantarkan Sandra ke markas Dennis. Bian, kenapa kau di sini? Ucap Dennis yang sedari tadi masih berada di markasnya itu. Tuan, saya membawa Nona Sandra. Oh, baguslah. Bawa dia ke penjara bawah. Tapi sebelumnya, Tuan, bisakah Bernie melihat apa yang di dalam tubuh Nona Sandra ada penyadap atau bom? Baiklah, kita akan scan tubuhnya. Bernie, lakukan. Bocah tengik. Hahaha. Bernie hanya tertawa sambil melaksanakan tugasnya. Beberapa jam berlalu. Bagaimana hasilnya, Bernie? Tanya Roy yang sedari tadi mengawasi pekerjaan Bernie. Nihil. Tenang saja, tidak ada penyadap dalam tubuh Sandra. Syukurlah. Jika ada, bisa bahaya rencana kita besok. Ucap Bian. Ya, kau benar Bian. Sina, bertahanlah. Aku akan segera membawamu pulang. Aku akan menepati janjiku. Aku akan selalu menjagamu. Dan aku tidak akan membiarkanmu menderita. Ucap Miko sambil menatap langit-langit kamarnya. Sebelum akhirnya matanya tertutup. Di markas Dennis, lebih tepatnya di ruang bawah tanah, Sandra mulai sadarkan diri. Dia melihat samar-samar sekelilingnya. Lepaskan aku! Kalian semua brengsek! Lepaskan aku! Berulang kali Sandra berteriak, tapi tidak ada yang datang. Boy, lo baru datang, ucap Dennis yang melihat kedatangan temannya itu. Di mana dia? Oh, dia di penjara bawah. Apa kau merindukan tunanganmu Sandra? Ejek Dennis. Sial, diam kau. Hahaha, bukannya dulu kau sangat mencintainya? Ledek Dennis lagi. Jika kau tidak menutup mulutmu, aku tidak segan untuk menjahit mulutmu dengan tanganku.
Santai boy, aku hanya bicara fakta. Itu saat mataku buta, sekarang di mataku sudah ada cahaya, yaitu Sina. Mendengar ucapan Miko yang ada rada sedikit lebay itu, membuat semua orang di dalam ruangan itu cengengesan. Tak menyangka seorang tuan muda yang sombong bisa menunjukkan sisi seperti itu. Bian dan Roy menahan tawanya. Kemudian tawa kecilnya terhenti karena tatapan Miko yang sangat tajam, seakan ingin membunuh mereka saat itu juga. Roy, Bian, apa kalian sudah bosan hidup? Beraninya menertawakanku. Maaf tuan, ucap mereka berdua kompak. Bagaimana Bernie? Apa kau sudah mempersiapkan semuanya? Sudah tuan, tapi saya hanya bisa mematikan sistem keamanan yang dibuat Louis tidak lebih dari 15 menit. Jadi, dalam waktu 15 menit tuan harus sudah menemukan Nona Sina. Kalau tidak, terpaksa kita harus menyerang secara terang-terangan. Baik, yang mencari Sina biar aku dan Dennis saja. Bernie, Roy, dan Bian, kau awasi mansion itu. Jika dalam 15 aku dan Dennis belum menemukan keberadaan Sina, langsung kalian masuk. Siap tuan, ucap Bernie, Bian, dan Roy. Saat ini, mereka sedang menempuh perjalanan menuju mansion itu. Miko tak tanggung-tanggung. Dia menggunakan 3 pesawat pribadinya untuk mengangkut semua pengawalnya. Dia menggunakan pesawat karena jika menggunakan mobil akan membutuhkan waktu yang lama. Setelah 3 jam, sampailah mereka di kota M. Pesawat Miko didaratkan di lapangan terbang yang berada di bawah perusahaannya. Boy, sebaiknya kita lakukan penyergapannya menjelang malam saja. Jika siang bolong seperti ini, aku takutnya itu akan memudahkan kita tertangkap. Tapi Dan, ucapan Miko terhenti. Gue tahu lo pasti sangat khawatir dengan Sina, tapi kita gak boleh gegabah. Lawan kita bukan orang sembarangan, Miko. Dan dia memilih mansion yang berada di tengah kota. Ini sangat jarang. Aku rasa dia sudah memperhitungkan ini. Kita juga harus memperhitungkan semuanya dengan matang. Apa kau mengerti maksudku? Aku mengerti. Miko mengangguk dan merasa kecewa di wajahnya. Dia benar-benar ingin segera bertemu istrinya itu. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Semua anak buah Miko sudah bersiap dan mengepung tempat penyekapan Sina. Bos, aku akan merentas semua CCTV di kota ini selama 15 menit. Dalam waktu 15 menit, kita harus sudah mengepung mansion itu. Setelah itu, aku akan masuk mengacaukan sistem keamanan yang dibuat Louis. Tapi ingat bos, kau dan Pak Tua Dennis harus cepat. Waktunya hanya 15 menit. Oke, dan jaga bicaramu bocah tengik, ucap Dennis menahan kesal karena dipanggil Pak Tua. Miko menjalankan rencananya saat ini. Semua anak buahnya sudah mengepung mansion itu. Dan sekarang, Miko dan Dennis sudah berada di dalam mansion itu. Dennis dan Miko berusaha untuk berpencar. Sina, aku akan segera membawamu pulang, ucap Miko. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.